warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin menjawab terkait pertanyaan rekan kita mengenai apakah P1, P2, P3, atau P4 dites menggunakan CAT lagi. Nah, teman-teman ya, di sini admin sudah melihat atau mendapatkan Permenpan RB, ini Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Sedikit admin ingin mengingatkan bahwa guru itu masuk dalam jabatan fungsional. Guru ya. Jadi di sini nanti kita akan mengecek rekan-rekan ya terkait seleksi kompetensi. Oke, kita lihat dulu. Nah, oke, kita cek di pasal 25 ya. Yang admin ingat itu di pasal 25 dijelaskan ini ada pelamaran. Terus kita cek pasal 24. Nah, ini tahapan seleksi, teman-teman ya. Nah, tahapan seleksi. Seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf D terdiri atas dua tahap. Ada seleksi administrasi dan ada seleksi kompetensi. Dan kita akan fokus di seleksi kompetensi ini, teman-teman ya. Karena terkait dokumen atau administrasi sudah pasti diseleksi. Jadi kita lewati saja paragraf kedua ini. Oke, kita lewati ini. Nah, kita di sini di paragraf keempat, pasal 29. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf B menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jelas ya? Menggunakan sistem CAT. Nah, kita tinggal mencari apakah P1, P2, P3 dites CAT. Nah, di pasal 29 ayat 2, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk menilai kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan, yang ditetapkan oleh instansi. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 2. Nah, ini yang memuat teknis, manajerial, dan sosiokultural. Selanjutnya, seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Selanjutnya, diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Materi soal kompetensi manajerial dan sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dan huruf C disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panitia Seleksi Nasional. Di pasal 30, seleksi pengadaan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Selanjutnya, penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan wawancara. Nah, ini ada wawancaranya nanti, teman-teman ya. Nah, sebagaimana di Permenpan RB yang pernah admin share di video sebelumnya. Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan CAT. Jadi, teknis, sosiokultural, dan manajerial dan wawancara itu menggunakan CAT. Persis sama dengan di tahun sebelumnya. Pasal 31, penggunaan sistem CAT dalam seleksi kompetensi dan wawancara dapat dikecualikan bagi pelamar untuk kebutuhan P3K jabatan fungsional jenjang ahli madya. Jadi, ada pengecualian untuk jenjang ahli madya dan ahli utama. Jabatan fungsional, ahli madya, dan ahli utama. Bagi instansi pemerintah yang melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud ayat 1, wajib menyampaikan mekanisme dan pedoman seleksi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Di ayat ketiga, pedoman seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada standar kompetensi jabatan fungsional paling sedikit, memuat jenis seleksi kompetensi, pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes, dan kriteria penilaiannya. Selanjutnya di sini sudah dibahas di paragraf kelima seleksi kompetensi tambahan. Nah, di sini tidak ada disebutkan apakah P1, P2, P3 tidak dites, itu tidak disebutkan rekan-rekan ya. Jadi berdasarkan Permenpan RB nomor 14 ini, baik P1, P2, P3 itu bisa dites, apalagi P4 ya, dites menggunakan CAT. Nah, ini diperkuat dengan juknis yang ada di sini. Nah, kita lihat juknis yang di sini. Oke, teman-teman ya. Kita cek di sini. Nah, hanya ada perbedaannya.
Nah, ini permempan apa ini juknisnya ya. Nah, di sini dulu admin ingin ingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa ada istilah pelamar khusus dan ada pelamar umum. Pelamar khusus adalah P1 yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, THK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Dan selanjutnya kita cek di bagian bobot soalnya. Oke, kita scroll ke bagian bawah terkait poin-poinnya ya atau penilaiannya. Oke, ini isi-isi soalnya nanti untuk manajerial dan sosiokultural. Untuk wawancaranya yang ini durasi waktunya. Nah, di sini teman-teman ya, di diktum ke-26 ada pembobotan nilai untuk materi soal kompetensi dan wawancara. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus. Siapa kebutuhan khusus? Jelas tadi di atas adalah P1, THK 2, dan guru honorer negeri. Bagi pelamar kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendahnya 1 dan nilai paling tingginya 5. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Artinya, setiap jawaban yang teman-teman pilih pasti ada nilainya, kecuali teman-teman mengabaikan soal tersebut. Jadi jika teman-teman mendapatkan nilai yang paling benar, ya jawaban paling benar maksud admin, maka dapat nilai 5. Jika teman-teman hanya mendapatkan atau menjawab soal istilahnya asal-asalan mungkin rekan-rekan ya, karena mepet waktu, paling tidak teman-teman minimal dapat 1 poin atau 1 nilai begitu. Ini untuk yang mereka masuk dalam kategori pelamar kebutuhan khusus. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, nah kebutuhan umum itu adalah lulusan PPG dan guru sekolah negeri kurang dari 3 tahun ya, kurang dari 3 tahun, dan guru swasta. Nah, guru swasta terus PPG, nah itu masuk dalam kebutuhan umum. Nah, di sini untuk mereka yang masuk dalam kategori ini, apabila mereka jawab benar maka dapat 5, dan apabila menjawab salah atau soal tidak terjawab maka dapat 0. Nah, ini bedanya teman-teman ya, dibanding yang kebutuhan khusus dan kebutuhan umum ini. Nah, kalau umum yang penting jawab, asal jawab saja, minimal sudah pasti dapat 1 poin. Kalau teman kita yang umum, tidak. Kapan mereka menjawab salah, maka mereka dapat 0. Apalagi kalau tidak menjawab. Ya, mereka harus berusaha betul-betul membaca dengan teliti sehingga bisa mendapatkan nilai. Dan nilai yang didapat itu adalah nilai atau poin 5. Selanjutnya, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban paling rendahnya 1 dan paling tingginya 4. Jika tidak menjawab soal itu dapat 0. Dan ini berlaku untuk peserta khusus, kebutuhan khusus, dan juga peserta kebutuhan umum. Jadi ini berlaku teman-teman ya, terkait yang yang poin B ini. Jadi poin B ini berlaku untuk umum, berlaku juga untuk yang khusus. Nah, yang ini ya. Nah, oke. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural, bobot jawaban benar paling rendahnya 1 dan paling tingginya 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Nah, ini juga sama. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Jadi, ini diuntungkan sekali atau dimudahkan sekali bagi teman-teman kita yang masuk dalam kategori khusus. Jadi, setiap mereka menjawab soal untuk teman-teman kebutuhan khusus, pasti sudah dapat poin atau nilai. Nah, teman-teman ya, hanya berbeda untuk teman kita yang umum. Nah, kalau mereka cuma asal-asalan jawab sosial, kultural, dan manajerial dan wawancara, mereka dapat dapat poin. Tapi kalau untuk teknisnya, mereka tidak boleh asal-asalan. Karena mereka bisa saja mendapatkan nilai 0 kalau asal-asalan. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi, terkait untuk teman-teman kita yang P2, P3 apakah dites atau tidak? Itu jawabannya dites dengan CAT.
Namun ada pilihan kepada rekan-rekan kita yang P1, dia itu bisa menggunakan nilai kompetensi teknis di tahun 2021, teman-teman ya. Itu admin sudah share juga di video sebelumnya. Dan di sini admin kembali ingatkan, afirmasinya di sini cuma satu. Ini ada pertanyaan juga, afirmasi cuma satu, yaitu cuma afirmasi cerdik ya, yang memiliki sertifikat pendidik dan liner dengan jabatan yang dilamar, maka dia akan mendapatkan afirmasi cerdik 100%. Selain daripada ini, itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi afirmasi. Berbeda dengan sebelumnya, ada afirmasi cerdik dan usia ya, atau pengabdian. Ini tidak ada lagi, teman-teman ya. Bahkan di sini, admin lihat untuk yang disabilitas, admin tidak lihat ya, bahwa dia akan dapat afirmasi. Mungkin ada tapi di Permenpan RB yang lain, kalau di sini admin tidak melihatnya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman P2, P3 itu tetap dites, dan buat teman-teman P1 itu bisa menggunakan nilai di tahun 2021 mereka. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan, semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.